sih yang dibutuhkan untuk mempersiapkan alpha release ini? Yang pertama, gitu, kita of course butuh product requirement dan testing requirement-nya itu apa. Jadi kita butuh apa nih yang untuk kita sebut produk ini itu kualitasnya cukup, dia harus memenuhi persyaratan apa aja. Halo teman-teman, masih bersama saya Bara Brahmantika, Senior Product Manager di kitabisa.com. Di video ini, saya akan membahas tentang peluncuran produk alpha, atau biasa kita kenal dengan alpha release. Selain itu, kita juga akan belajar nih tentang testing software development gitu, menggunakan teknik white box dan black box. Nah, apakah itu? Tonton video sampai habis ya. Nah, apa sih alpha release itu atau release alpha? Ini adalah sebuah proses di mana kita merilis sebuah aplikasi atau fitur atau produk yang kita rilis secara internal gitu untuk dites dan diberi masukan oleh kalangan internal. Tujuannya untuk menemukan nih ketidaksempurnaan dari produk yang sedang kita develop. Contohnya misalnya ada warna atau teks yang kurang jelas gitu, atau ada button yang salah, ataupun sebenarnya ada flow-flow yang masih ada bug ataupun error gitu. Sehingga kita bisa meresolve isu ini, kita bisa memfix bug-nya sebelum akhirnya produk ini digunakan oleh user yang lebih luas lagi. Gitu. Biasanya nih step-nya dimulai dari pre-alpha release gitu, yang mana nanti developer akan membuat likely build atau dev build untuk memastikan sebenarnya kode yang dibikin ini tuh bisa kita bikin nggak sih app-nya gitu, atau berhasil nggak sih kita build gitu. Nah, ketika developer sudah confidence nih, kayak kayaknya kode saya sudah jalan gitu, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu alpha release. Biasanya di alpha release, developer akan membuat sebuah aplikasi yang aplikasinya akan didistribusikan nih ke kalangan internal di company masing-masing gitu. Nanti di situ ketika developer sudah confidence, maka tim yang lainnya seperti QA, tester, ataupun tim bisnis dan semua yang ikut di dalam internal alpha release akan membantu developer untuk menemukan ketidaksempurnaan dari produknya. Kayak misalnya ada desainnya yang masih kurang, atau ada bug, atau ternyata di device-device tertentu aplikasinya tidak bisa berjalan misalnya. Nah, ini harapannya nanti dalam proses ini feedback-feedback itu kita kumpulkan dan kita sempurnakan lagi app-nya sebelum kita rilis ke user yang lebih luas. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk mempersiapkan alpha release ini? Yang pertama, gitu, kita of course butuh product requirement dan testing requirement-nya itu apa. Jadi kita butuh apa nih yang untuk kita sebut produk ini itu kualitasnya cukup, dia harus memenuhi persyaratan apa aja. Misalnya, user harus bisa melakukan order online. User harus bisa melakukan pembayaran. Atau ketika buttonnya diklik atau ketika tombolnya diklik, user harus berpindah halaman contohnya gitu. Jadi kita punya banyak skenario atau standar yang kita jadikan dalam dokumen, yang dokumennya akan menjadi guidelines buat tim developer untuk membuat aplikasinya gitu. Yang kedua yang kita butuhkan adalah infrastrukturnya, yaitu gimana ya caranya ini kita bisa distribusikan secara internal, yang harapannya ini nanti teman-teman di company kita atau di startup kita bisa mendownload sendiri dan mentes app-nya, membantu developer untuk menemukan masalah-masalah yang ada di app. Nah, ini biasanya bisa menggunakan tools-tools seperti app tester kalau di iOS, ada TestFlight, juga ada di iOS juga, di Firebase, dan ada juga Google Play A/B testing gitu. Nah, yang ketiga, setelah tadi infrastrukturnya ada, semua orang sudah ada di dalam infrastrukturnya, sudah mendaftar untuk menjadi internal tester, kita juga harus menganalisa nih feedback dari mereka tuh apa. Jadi kita butuh tools-tools lain seperti kayak Crashlytics, kita butuh analitiknya, kita butuh semacam leak canary kalau ada di Android untuk memastikan sebenarnya ada masalah nggak sih di app-nya selama digunakan, apakah app-nya jadi crash, apakah app-nya itu jadinya tidak responsif misalnya, atau berapa banyak sih orang yang akhirnya berhasil untuk melakukan order dan lain-lain gitu. Ini akan membantu developer untuk menganalisa sebenarnya performa aplikasinya sudah cukup atau tidak gitu. Nah, apa sih pros and cons-nya ketika kita melakukan alpha release? Pros-nya adalah kita dapat feedback lebih cepat nih. Jadi untuk segala sesuatu yang ketidaksempurnaan dari aplikasi kita tahu lebih dulu sebelum akhirnya itu digunakan oleh user. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang first impression last gitu. Jadi ketika akhirnya user mendapatkan aplikasi yang tidak kualitasnya jelek atau buggy, itu bisa mengakibatkan trust kepada kita jadi berkurang. Tapi cons-nya juga ada nih gitu. Walaupun kita tadi bisa dapat feedback lebih cepat, proses development-nya jadi lebih lama. Jarak antara kodenya dibuat sampai user menggunakan aplikasinya jadi jauh lebih panjang. Dan kita juga harus merekrut banyak orang untuk melakukan internal testing gitu. Dan ini juga memakan waktu dan effort tenaga yang cukup banyak gitu. Jadi
teman-teman bisa weight pros-nya against cons-nya, lihat pros dan con-nya. Kalau pros-nya jauh lebih besar, kita bisa melakukan internal testing terlebih dahulu. Nah, apa sih sebenarnya yang kita lakukan selama alpha release? Apa aja nih yang kita akan tes gitu? Nah, yang pertama, biasanya kita akan melakukan yang kita sebut sebagai black box testing gitu. Jadi yang kita tes adalah kodenya atau logikanya yang kita gunakan di dalam aplikasi gitu. Bentuk-bentuk tesnya ada berbagai macam ya gitu. Jadi ada unit testnya untuk melihat sebenarnya logikanya itu sudah berjalan sesuai semestinya atau tidak. Kayak 1+1, apakah aplikasinya membalikan 2 atau justru membalikan angka yang lainnya gitu. Yang kedua ada UI testnya untuk melihat apakah sebenarnya komponen-komponen grafis yang ada di aplikasinya sudah muncul dengan sesuai gitu. Yang ketiga biasanya ada security testing juga gitu, di mana kita melihat sebenarnya sudah sesuai standar security belum sih app yang kita punya gitu, memastikan bahwa tidak bisa di-abuse, tidak bisa di-hack oleh orang gitu. Dan ada biasanya linting proses juga, di mana kita memastikan bahwa cara kita menulis aplikasi atau kodenya itu udah sesuai nggak sih dengan best practice atau guidelines yang kita punya gitu. Nah, setelah black box ini kelar gitu, biasanya kita akan melakukan maju ke tahap selanjutnya yaitu white box testing gitu. Yang mana ini fokusnya bukan lagi ke belakang aplikasi gitu, bukan lagi ke daleman aplikasinya, tapi lebih ke arah bagaimana aplikasi itu dapat digunakan oleh user, terutama pengalaman menggunakan aplikasinya. Jadi yang kita biasanya tes adalah apakah semua button atau tombolnya itu berfungsi dengan baik, apakah aplikasinya itu bisa digunakan untuk melakukan order, misalnya kalau itu fokus untuk order, apakah misalnya user bisa melakukan pembayaran dan lain-lain gitu. Jadi semua fungsi yang kita harapkan berfungsi dengan baik di situ. Nah, yang ketiga adalah biasanya kita akan melihat kriterianya gitu, acceptance kriteria. Yang mana ini tadi kita sudah sebutkan kita buat di awal, berisi tentang fitur-fitur apa sih yang harus kita develop gitu. Bagaimana sih fitur itu bekerja dan bagaimana tampilan fitur-fitur itu gitu. Memastikan bahwa ini sudah sesuai semuanya dengan kriteria yang diberikan oleh product manager, yang diberikan oleh UX atau UI team, maupun oleh business stakeholder yang lain gitu. Tadi kalian sudah belajar kan tentang alpha release itu apa, bagaimana kita menyiapkannya, dan apa yang kita lakukan selama alpha release. Sekarang, tantangan buat kalian adalah untuk melakukan mulai nih proses desain dan development-nya untuk produk kamu gitu. Dan siapkan baik-baik alpha release-nya. Simak lebih dalam tentang bagaimana sih Tokopedia melakukan release di company mereka gitu. Kalian bisa lihat di video berikut ini. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang peluncuran produk secara beta atau dikenal dengan beta release. Lalu apa sih yang membedakan antara beta release dengan alpha release? Penasaran kan? Stay tune ya!